Start dari posisi ketujuh, ia terus terlibat dalam pertarungan sengit di grup terdepan. Berkali-kali kehilangan posisi. Berkali-kali pula ia merebutnya kembali. 9 pembalap terus bertukar posisi dalam pertarungan yang begitu brutal. Namun ketika lap terakhir tiba, ia masih berada di posisi ketiga. Masih terus menekan. Masih memburu kemenangan. Dan di salah satu tikungan, satu manuver berani, 2 pembalap berhasil dilewati sekaligus. Mengambil alih pimpinan dan tak pernah melihat ke belakang lagi. Sebuah penampilan yang menunjukkan arti sesungguhnya dari never give up. Dari seorang pembalap muda Indonesia bernama Kiandra Ramadipa. Bersama Honda Asia Dream Racing Junior Team, Kiandra Ramadipa menjalani musim pertamanya di Moto3 Junior FIM World Championship, dan seri ketiga musim ini membawanya ke Portugal, ke sebuah lintasan legendaris bernama Circuito do Estoril, sirkuit yang tak pernah mudah untuk ditaklukkan. Di atas kertas, Estoril menawarkan banyak peluang untuk menyalip, namun setiap peluang selalu datang bersama risiko. Di sini, memimpin satu tikungan tidak menjamin akan tetap berada di depan pada tikungan berikutnya. Kesalahan kecil bisa membuat posisi lenyap dalam sekejap. Dan akhir pekan ini, Ramadipa datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Sejak sesi kualifikasi, pembalap muda Indonesia itu sudah menunjukkan kecepatan yang menjanjikan. Dengan catatan waktu 1 menit 43,818 detik, ia mengamankan posisi ketujuh di grid start. Sekilas hasil itu mungkin terlihat biasa. Namun jika melihat lebih dekat, jaraknya dengan pole position hanya terpaut 0,582 detik. Sebuah selisih yang menunjukkan bahwa dirinya berada tepat di tengah pertarungan para pembalap tercepat. Saat lampu start padam, Ramadipa langsung tampil agresif. Tanpa membuang waktu, ia melesat menembus kerumunan di tikungan pertama. Dari posisi ketujuh, Ramadipa segera naik ke posisi kelima. Sebuah awal yang nyaris sempurna. Namun di Estoril mendapatkan posisi hanyalah setengah dari pekerjaan. Tantangan sesungguhnya adalah mempertahankannya. Dengan ritme yang tetap terjaga, Ramadipa terus menekan para pembalap di depannya. Beberapa tikungan kemudian, ia kembali menemukan celah. Posisi keempat berhasil direbut. Namun seperti yang sering terjadi di Estoril, keunggulan itu tak bertahan lama. Ia kembali turun ke posisi kelima. Memasuki lap kedua, Ramadipa masih bertahan di kelompok terdepan. Di depannya Fernando Bujosa menjadi rival berikutnya. Keduanya terlibat duel yang begitu ketat, saling menyalip dari satu tikungan ke tikungan berikutnya. Posisi keempat terus berpindah tangan. Tidak ada yang mau mengalah. Namun di tengah duel sengit itu, Ramadipa tetap menjaga satu hal yang paling penting. Ritme balapnya. Sedikit demi sedikit, jarak dengan kelompok terdepan mulai terpangkas. Memasuki lap ketiga, Ramadipa telah naik ke posisi keempat. Namun pertarungannya dengan Fernando Bujosa masih jauh dari kata selesai. Keduanya terus bertukar posisi, saling menyerang, saling membalas. Setiap kali posisi keempat direbut darinya, Ramadipa selalu menemukan cara untuk merebutnya kembali. Tidak ada ruang untuk bertahan. Tidak ada kesempatan untuk bernapas. Dan perlahan, para pembalap tercepat mulai berkumpul di depan. 6 pembalap membentuk kelompok terdepan. Jarak antar motor begitu rapat hingga nyaris tidak ada celah di antara mereka. Namun ketika kehilangan sedikit momentum di tengah pertarungan yang begitu ketat, Ramadipa harus membayar mahal. 2 posisi melayang dalam waktu singkat. Dari posisi keempat, ia terlempar ke belakang grup. Posisi ke-6. Tetapi justru disitulah ketegangan balapan ini semakin terasa. Karena meski kehilangan posisi, jaraknya dengan para pemimpin lomba masih begitu dekat. Memasuki lap keempat, Ramadipa masih berada di posisi ke-6. Dan untuk pertama kalinya dalam balapan ini, ia tidak sedang menyerang, ia tidak sedang merebut posisi, dan ia tidak sedang memaksakan diri ke depan. Di tengah pertarungan yang begitu ketat, Ramadipa memilih untuk tetap tenang.
tetap berada di belakang kelompok terdepan, tetap menjaga ritme, memastikan dirinya tidak terlepas dari rombongan perebut kemenangan. Karena dalam balapan seperti ini kesabaran seringkali sama pentingnya dengan keberanian. Sementara para rival terus bertarung di depannya, Ramadippa memilih mengamati, menunggu, menghitung setiap peluang yang mungkin muncul. Tidak terburu-buru, hanya beberapa meter di belakang para pemburu podium. Memasuki lap kelima, Ramadippa mulai melakukan serangan. Memanfaatkan kecepatan di lintasan lurus, ia melancarkan manuver pertamanya. Satu rival berhasil dilewati, posisi kelima berhasil direbut. Namun pekerjaan belum selesai. Dengan ritme yang tetap terjaga, Ramadippa terus menempel para rivalnya. Menunggu momen berikutnya. Dan kesempatan itu pun datang hanya beberapa tikungan kemudian. Sekali lagi ia melancarkan serangan. Dan sekali lagi sebuah posisi berhasil direbut. Posisi keempat. Perlahan namun pasti, dirinya kembali merangsek ke barisan terdepan. Namun di Estoril, setiap serangan selalu mengundang balasan. Ramadippa terus berusaha mempertahankan posisinya. Karena semakin dekat ke depan, semakin besar tekanan yang harus dihadapi. Memasuki lap ke-6, tekanan dari para rival kembali datang. Perjuangan Ramadippa untuk tetap berada di barisan depan masih jauh dari selesai. Satu posisi lepas. Lalu tak lama kemudian, satu posisi lagi ikut menghilang. Dalam hitungan tikungan, ia kembali turun ke posisi ke-6. Dan di Estoril, kehilangan satu posisi seringkali berarti harus berjuang lebih keras untuk mendapatkannya kembali. Karena di lintasan ini, tidak ada yang diberikan dengan mudah. Setiap meter harus diperebutkan, setiap tikungan harus diperjuangkan. Seolah satu posisi saja harus dibayar dengan pertarungan tanpa henti. Namun Ramadippa tetap tenang, tetap fokus, hingga akhirnya peluang itu kembali muncul. Dan tanpa ragu, ia langsung memanfaatkannya. Satu posisi berhasil direbut kembali. Ramadippa naik ke posisi kelima. Memasuki lap ke-7, Ramadippa masih bertahan di posisi kelima. Namun kali ini, pertarungannya bukan melawan pembalap di sampingnya, bukan pula melawan serangan dari belakang. Untuk beberapa saat, lawan yang harus ia kalahkan adalah jarak yang mulai terbentuk dengan grup terdepan. Di depan sana, para pemimpin lomba mulai menciptakan sedikit celah. Tidak besar, namun cukup untuk menjadi ancaman jika dibiarkan terlalu lama. Dan Ramadippa memahami hal itu. Ia memilih cara yang berbeda. Menundukkan kepala, menjaga ritme, memacu motornya secepat mungkin, tikungan demi tikungan. Hingga akhirnya saat memasuki sektor terakhir, Ramadippa berhasil kembali menyentuh ekor rombongan terdepan, menempel rapat di belakang mereka, kembali berada tepat di jantung pertarungan. Dan yang terpenting, peluang untuk memperebutkan kemenangan masih tetap hidup. Memasuki lap ke-8, Ramadippa tetap menempel rapat di grup depan, bertahan di posisi kelima. Dan ketika kesempatan itu datang di lintasan lurus, dengan manuver yang bersih dan penuh keyakinan, satu pembalap berhasil dilewati. Posisi keempat, ia terus menempel, dan beberapa tikungan kemudian, sekali lagi ia menyerang, sekali lagi sebuah posisi berhasil direbut. Ramadippa naik ke posisi ketiga, posisi terbaiknya sejak lampu start padam. Kini hanya dua pembalap yang berada di depannya, dan untuk pertama kalinya dalam balapan ini, kita mulai melihat sebuah harapan. Harapan bahwa sang rookie benar-benar sedang bertarung untuk kemenangan. Namun jalan menuju garis finish masih jauh. Dan di sepanjang balapan kita tahu bahwa Estoril adalah sirkuit yang tidak pernah memberi kemenangan dengan mudah. Satu kesalahan kecil bisa menghapus semua kerja keras yang telah dibangun sejak awal balapan. Memasuki lap ke-9, Ramadippa masih bertahan di posisi ketiga. Ia terus menempel dua pembalap di depannya, menunggu celah sekecil apapun yang bisa dimanfaatkan. Dan ketika trek lurus terbuka, kesempatan itu akhirnya datang. Ramadippa membuka gas sepenuhnya. Satu pembalap berhasil dilewati, lalu satu lagi. Dalam hitungan detik, ia melompat dari posisi ketiga ke posisi pertama. Ramadippa memimpin balapan, namun merebut posisi terdepan hanyalah setengah dari pekerjaan, karena mulai saat ini, semua pembalap di belakangnya memiliki target yang sama, menyalipnya. Ramadippa pun mencoba mengendalikan ritmenya, mendorong motornya hingga mendekati batas, mencari setiap sepersekian detik yang bisa diperoleh, berusaha menciptakan jarak.
berusaha melepaskan diri dari kejaran rombongan. Namun di belakangnya, ancaman itu masih belum pergi, dan pertarungan baru saja dimulai. Memasuki lap ke-10, Ramadipa masih memimpin balapan. Namun Estoril kembali menunjukkan wajah aslinya. Di sirkuit ini, tak ada posisi yang benar-benar aman. Di ujung trek lurus, satu pembalap muncul dari belakang, memanfaatkan slipstream, membuka gas lebih awal. Dan dalam sekejap, posisi terdepan berpindah tangan. Ramadipa turun ke posisi kedua, namun tidak kali ini, tidak mudah untuk melewatinya. Karena hanya beberapa tikungan kemudian, Ramadipa merebut kembali posisi terdepan, mengembalikan keadaan seperti semula. Di Estoril menyalip memang mudah, tetapi mempertahankan posisi, itulah tantangan sesungguhnya. Dan dengan 7 lap yang masih tersisa, tidak ada seorang pun yang bisa merasa aman. Memasuki lap ke-11, Ramadipa masih berada di depan, masih memimpin balapan. Dan sekali lagi, mereka memasuki trek lurus Estoril, tempat di mana begitu banyak posisi berubah sepanjang balapan ini. Namun kali ini berbeda. Ramadipa berhasil bertahan. Tak ada pembalap yang mampu melewatinya. Untuk sementara, ancaman itu berhasil ia redam. Tetapi ketenangan tetap penuh ancaman, karena para pembalap di belakangnya masih terus menekan. Terus menunggu satu kesalahan kecil. Dan disinilah kita mulai melihat betapa keras perjuangan Ramadipa. Bukan lagi untuk merebut posisi terdepan, melainkan untuk mempertahankannya. Setiap tikungan dilaluinya dengan kecepatan. Setiap akselerasi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena ia tahu, sekelompok pembalap tepat berada di belakangnya. Dan kita pun tahu, dengan jarak yang sedekat itu, memimpin balapan di sini bukanlah tempat yang aman. Semakin lama Ramadipa berada di depan, semakin rapat pembalap di belakangnya. Memasuki lap ke-12, Ramadipa masih memimpin balapan. Dan sekali lagi, ia berhasil melewati trek lurus tanpa kehilangan posisi. Di belakangnya, para rival masih terus menempel. Tak memberi ruang untuk bernapas, tak memberi kesempatan untuk melakukan kesalahan. Jarak mereka begitu dekat hingga rasanya posisi pertama bisa berpindah tangan kapan saja, seolah hanya menunggu waktu. Namun, Ramadipa masih bertahan, masih mampu menutup setiap celah, masih mampu menjaga setiap garis balapnya. Tak ada pembalap yang berhasil menemukan jalan untuk melewatinya. Dan semakin lama ia bertahan, semakin terlihat betapa kuat tekad yang ia miliki, karena mempertahankan posisi terdepan selama 1 lap mungkin tidak sulit. 2 lap juga mungkin masih bisa dilakukan. Namun melakukannya terus-menerus di Estoril adalah cerita yang berbeda. Dan sejauh ini, Ramadipa masih menolak untuk menyerahkannya. Memasuki lap ke-13, Ramadipa masih memimpin balapan. Namun kali ini pertahanan itu akhirnya runtuh. Memasuki trek lurus Estoril, 2 pembalap sekaligus berhasil melewatinya. Dan dalam hitungan detik, dari posisi pertama menjadi posisi ketiga. Namun, pantang menyerah Ramadipa tetap menyala. Di tikungan berikutnya, Ramadipa menyalip 1 pembalap. Posisi kedua. Namun pertarungan masih jauh dari selesai, karena di belakangnya, 7 pembalap masih berada dalam jarak serangan dan 9 pembalap mempunyai tujuan yang sama, menjadi pemenang. Dan semakin dekat balapan menuju garis finish, semakin besar pula tekanan yang harus dihadapi. Karena kini bukan hanya kecepatan yang diuji, tetapi juga keberanian, ketahanan, dan seberapa lama seseorang mampu bertahan. Memasuki 2 lap terakhir, Ramadipa berada di posisi kedua, masih menempel ketat pemimpin balapan. Dan ketika memasuki trek lurus, Ramadipa kembali mencoba mengambil alih pimpinan, berusaha menempatkan dirinya di depan. Namun pertarungan kali ini jauh dari kata sederhana, karena di tengah perebutan posisi itu, 1 pembalap lain tiba-tiba muncul, memanfaatkan celah yang terbuka, dan berhasil menyelip ke depan. Ramadipa turun ke posisi ketiga. Namun jika ada satu hal yang telah dia tunjukkan sepanjang balapan ini, itu adalah ketidakmauannya untuk menyerah, fokus dan penuh keyakinan. Dan ketika memasuki tikungan berikutnya, Ramadipa kembali menyerang. 1 pembalap berhasil dilewati, naik ke posisi kedua, tetapi ia belum selesai.
Karena targetnya bukan posisi kedua, targetnya adalah kemenangan. Beberapa tikungan kemudian, posisi pertama kembali menjadi miliknya. Ramadippa memimpin balapan sekali lagi. Dengan hanya 2 lap tersisa, ia kembali berdiri di tempat yang paling diinginkan semua pembalap. Namun kini tekanannya jauh lebih besar, karena semua orang tahu siapa saja masih punya kesempatan untuk menang. Memasuki lap terakhir, Ramadippa memimpin di trek lurus, trek yang menjadi petaka bagi pemimpin balapan. Dan benar saja, di ujung trek lurus itu, satu pembalap berhasil melewatinya. Lalu satu lagi, bukan satu, tetapi 2 pembalap sekaligus. Dari posisi pertama, menjadi posisi ketiga, di lap terakhir. Namun tidak bagi Ramadippa, karena sepanjang balapan ini, ia telah berkali-kali kehilangan posisi, dan berkali-kali pula merebutnya kembali. Dan ketika memasuki tikungan 6, salah satu titik pengereman terberat di Estoril, Ramadippa mengerem lebih dalam, lebih berani, lebih terlambat. Satu pembalap berhasil dilewati, naik ke posisi kedua, dan saat membuka gas keluar tikungan, ia menempatkan motornya tepat di racing line yang sempurna. Motor melesat keluar tikungan, kecepatannya terus bertambah, dan ia melewati satu pembalap lagi, di tikungan yang sama. 2 pembalap sekaligus, posisi pertama kembali menjadi miliknya, dan kali ini tidak ada lagi trek lurus yang harus dilewati. Tidak ada lagi lap yang tersisa, hanya beberapa tikungan terakhir. Beberapa tikungan yang terasa begitu panjang. Ramadippa tidak lagi melihat ke belakang, ia hanya fokus ke depan, menjaga ritme, membawa motornya melewati setiap tikungan terakhir, menuju garis finish, dan ketika garis itu akhirnya terlewati, sejarah pun tercipta. Kiandra Ramadippa memenangkan balapan. Kemenangan pertamanya di musim rookie, kemenangan yang lahir dari keberanian, dan kemenangan dari perjuangan 16 lap yang tidak mudah. Bendera merah putih pun berkibar di puncak podium Estoril. Dan untuk pertama kalinya hari itu, lagu Indonesia Raya berkumandang di langit Portugal. Namun kemenangan ini lebih dari sekadar tambahan poin, lebih dari sekadar trofi. Karena hari itu, Kiandra Ramadippa menunjukkan kepada semua orang sesuatu yang jauh lebih berharga, bahwa selama garis finish belum terlewati, selama perjuangan belum berakhir, maka jangan pernah menyerah. Dan di Estoril, di hadapan ribuan pasang mata yang menyaksikannya, Kiandra Ramadippa telah membuktikan satu hal: never give up.